Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan bayatul hura, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Al hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju cahaya iman dan Islam, sehingga berkat jasa-jasa beliaulah kita berada dalam ajaran yang benar, yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan orang-orang yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak salawatnya kelak mendapatkan hadiah dari baginda Rasulullah, yaitu syafatul udma yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada kesempatan siang Jumat ini, izinkanlah khatib untuk berwasiat takwa khusus bagi khatib sendiri dan umum bagi hadirin yang hadir pada kesempatan siang Jumat ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa, karena dengan titel inilah insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan di antara kalian hanyalah orang-orang yang bertakwa. Arti takwa tidak asing lagi, sering para khatib menyampaikan, yang intinya adalah intisali awamirillah wa tinabu nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi sekuat tenaga larangan-larangannya. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat yang bahagia, karena kita masih berada di bulan Muharram, yaitu bertepatan dengan tanggal 9. Ada sebagian kaum muslimin hari ini berpuasa sampai besok, ada juga mungkin yang lupa karena tidak tahu penanggalan hari ini. Maka bagi orang yang berpuasa selamat, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan setahun yang lalu. Bagi yang tidak, mudah-mudahan besok masih ada satu hari lagi untuk berpuasa, membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang Nasrani. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, adapun judul khutbah yang singkat ini kami kasih judul dengan memenangkan syiar agama Allah di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat yang bahagia, sebagaimana kita ketahui bahwasanya umat manusia adalah umat yang sempurna dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia memiliki cipta, rasa dan karya, sehingga dengan inilah membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Allah mempertegas dalam surat Al-Isra ayat 70, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Yang artinya
Dan sungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, maka dari ayat ini sangat jelas bahwa kita mempunyai peran penting dalam hidup ini. Ada tugas yang disematkan kepada kita dua. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Waktu yang singkat ini kita pergunakan hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua adalah sebagai status khalifah fil ardh. Artinya Allah menyerahkan kepada kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mengelola bumi supaya aman, tentram, dan damai. Maka dari tema tadi ada beberapa langkah bagaimana supaya mengisi tahun baru Hijriah dengan langkah-langkah berikut supaya kita tetap istiqomah dalam memenangkan agama Allah. Di antara langkah-langkah itu, yang pertama adalah hendaknya kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah, untuk menyembah dan mengabdikan diri kepadanya. Tidak ada yang lain. Maka sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Apapun bentuknya, bagaimanapun pekerjaannya, bagaimana hebatnya pangkatnya, tetap kalau tidak diniatkan karena Allah, tidak akan bernilai ibadah. Maka sebaliknya, kalau kita niatkan pekerjaan yang sepele saja, masuk WC saja, kalau ada doanya, itu akan dinilai ibadah. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan dalam hadis asarnya, hayatuna kulluha ibadah, hidup kami segalanya ibadah. Maka dengan adanya hadis asar ini, marilah sama-sama kita niatkan apapun pekerjaan kita yang dinilai baik, maka kita sematkan dengan bismillah, mudah-mudahan bernilai ibadah. Kemudian yang kedua adalah Allah menyuruh kita untuk berusaha yang semaksimal mungkin, baik meraih dunia terlebih-lebih untuk akhirat. Ada dua-duanya, ada ilmunya. Meraih dunia ada ilmunya, terlebih untuk akhirat. Maka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, itu adalah menegaskan bahwasanya itu ilmu akhirat. Kalau dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu, lebih paham tentang urusan dunia. Tapi kalau di akhirat tidak dicari, bagaimana kita tahu beribadah kepada Allah? Maka karena itu banyak dai-dai, banyak ustaz-ustaz di sini kita manfaatkan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar. Tidak ada malas-malasan, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bahagia, sebagaimana tadi dalam mukadimah saya menyampaikan salah satu hadis, khairun nas man tola umruhu wa hasun amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi umur panjang tetapi umurnya itu dipergunakan untuk beramal soleh atau untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah Allah menyuruh kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana kisah Nabi Daud, dia berusaha dengan keringatnya sendiri. Juga istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tinggalkan di lembah yang tidak ada kehidupan, tetapi karena dia percaya itu adalah perintah Allah, dia tawakal kepada Allah. Dan akhirnya dengan adanya kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita harus berusaha dulu, maka setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengenal putus asa, karena putus asa adalah dosa besar dalam apapun kita, terlebih-lebih untuk mencari ilmu akhirat. Man salaka tariqan minal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa bersusah payah untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surganya. Kemudian yang keempat, sabar dan tawakal. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Muharram ini kejadiannya banyak sekali, yang juga disampaikan oleh dai-dai waktu peringatan 1 Muharram kemarin.
Nabi Ibrahim alaihissalam yang tawakal kepada Allah, hanya mengucapkan ketika dibakar oleh api yang membara, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah tawakal yang paling tinggi. Serahkan kepada Allah setelah kita berusaha mencari dunia, setelah kita berusaha mati-matian untuk menegakkan agama Allah. Kalau tidak ada hasil, maka Allah lah yang menentukan yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah Allah menyuruh kita untuk berdoa selalu. Mudah-mudahan dengan berdoa inilah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan, Allah mengabulkan segala cita-cita dan niat serta hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 5 langkah untuk mengisi di tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua bisa memenangkan agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa kum tilawatahu innahu huwa